Kenapa Mbak? Kok nangis? Ya? Ya? Kenapa Mbak? Ingat orang tua. Ya. Mbaknya maaf ya, udah bikin Mbaknya nangis ya, bikin sedih. Tapi nggak apa-apa Mbak ya, karena bagaimanapun kan orang tua itu harus kita berbakti ya, kita harus patuh pada orang tua, kita nggak boleh membangkang kepada orang tua. Dan bagaimanapun satu catatan paling penting bahwa apabila kita ingin sukses, kita harus ingat kepada kedua orang tua. Dalam artian kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum. Kenapa Mbak? Kaget ya? Maaf ya Mbak ya. Maaf Mbak, boleh nggak saya numpang berselawat di sini Mbak? Kita lagi ada Oh gitu. Jadi nggak cuma sebentar kok selawatannya Mbak. Maaf ya Pak, lain aja ya. Tempatnya lain aja ya Pak ya. Oh gitu. Jadi Mbaknya keganggu gitu. Soalnya kita lagi ada urusan Pak. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yaudah makasih Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Inilah cobaan dan rintangan apabila kita melakukan suatu kebaikan atau menyebarkan selawat. Namun kami akan terus berusaha dan terus semangat untuk terus menyebarkan selawat dan mudah-mudahan berkat selawat ini kami selalu melakukan keberkahan dalam hidup, dan siapapun yang mendengar kami berselawat semoga tersentuh hatinya dan ingin terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan
وتوب علي توبة نصوحا يا إلهي يا Rabbi, hambamu ini menujumu, jiwa ragaku jadi belenggu agar mendapat keridhaanmu, tujuan akhir jalan hidupku. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wasi'li rizqan thayyiban fatub alayya توبة نصوحا فتوب علي توبة نصوحا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah. Bisa Pak. Ya Mbak, kenapa Mbak? Tadi Pak, maafin kita yang tadi kita itu tadi takut karena kematian Bapak yang kayak gini. Saya kira tadi Bapak cuma bohongan di seselawatnya. Oh gitu. Iya Pak. Jadi Mbaknya tadi takut gitu. Ya takut sama bapaknya. Ya saya juga minta maaf Mbak ya. Untuk aja Mbak nggak apa-apa kok. Oh iya, nggak apa-apa kok, saya juga ngerti kok Mbak. Saya juga nggak maksa kok, tadi cuman ya duduk di situ dekat Mbaknya. Tadinya kan saya minta izin untuk selawatan gitu ya. Tapi mungkin ya karena penampilan saya kayak gini, memang keadaan saya seperti ini Mbak. Jadi kalau saya nggak punya, ya terpaksa saya pakai ini. Tapi saya nggak ada niat untuk ngejahatin atau bikin Mbaknya atau gimana gitu. Nggak, cuma saya tadi kan udah bilang ke Mbaknya cuman numpang untuk selawatan gitu aja ya, dengan tujuan semoga kita semua ini senang berselawat. Itu sih tujuan saya Mbak ya. Tapi saya juga minta maaf Mbak ya, udah bikin banyak kaget, udah bikin takut gitu. Tapi juga minta maaf ya Pak, tadi nggak tahu kalau bapaknya benar-benar bisa selawatan. Iya, nggak Cara apa-apa Bapak itu Mbak. bagus banget. Kalau boleh tahu Pak, apa tujuan Bapak? Iya Mbak, Apa tujuan Bapak? tujuannya ya pada dasarnya sih saya keliling untuk nyobain selawat ini, tujuannya agar semua umat ini ingat kepada baginda Nabi, senang berselawat kepada baginda Nabi, karena selawat itu merupakan suatu amalan yang sangat mulia dan kita dianjurkan untuk berselawat kepada baginda Nabi. Jadi jangankanlah kita sebagai manusia gitu ya, Allah aja sang pencipta dan juga para malaikatnya yang maha suci juga berselawat pada baginda Nabi. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya Nabi ini kita dianjurkan untuk membaca selawat. Artinya kita harus selalu ingat kepada baginda Nabi, karena baginda Nabi itu dia yang selalu cinta, yang selalu ingat kepada umatnya. Nah, jadi di saat dia meninggal dunia pun juga selalu menyebut umatnya, umatku, 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 bahkan sampai 3 kali. Artinya dia itu sangat lebih mencintai umatnya daripada istilahnya keluarganya. Umatnya duluan disebut daripada keluarganya.
Oleh karena itu kita dianjurkan untuk terus baca selawat. Nah itulah tujuan saya, jadi agar kita semua bisa berselawat ya Mbak ya. Pak, kalau boleh Bapak ulangi nanti kan 1 kali selawatnya. Oh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa ini saya kayak gini Nggak Mbak. apa-apa, Pak. Nanti Mbaknya jijik atau apa kayak gitu. Benar serius. Iya Pak. Oh gitu. Ya udah Mbaknya duduk di bawah nggak apa-apa gitu. Biar kita barengan di sini ya. Mbaknya sini aja nggak apa-apa Mbak. Nggak usah Mbak. Udah sini aja Mbak, nggak apa-apa. Sini deh Pak, sini. Yuk. Maaf Mbak ya, sebelum saya berselawat, boleh nggak saya nanya dulu ke Mbaknya? Nanya apa? Kalau Mbaknya berdua, kalau orang tua masih ada? Kalau saya Pak, bapak saya udah meninggal. Bapak udah nggak ada, berarti Tinggal ibu aja. Alhamdulillah ibu sehat. ibu sehat ya, berarti sekarang sama ibu gitu. Kalau Mbaknya Alhamdulillah orang tua saya masih ada Pak. masih ada dua-duanya ya, alhamdulillah ya. Jadi mumpung orang tuanya masih ada Mbak ya, berdua ya selalulah berbakti ya kepada kedua orang tua ya. Dan sekarang kayak Mbaknya ini kan bapak udah nggak ada ya, jadi ya selalu berbakti kepada ibu dan juga kepada bapak. Tapi karena bapak udah meninggal, cara kita untuk berbakti kepada beliau dan agar kita tuh juga menjadi anak yang soleh, karena orang tua itu kan sangat mengharapkan doa dari anak yang soleh. Nah, jadi Mbaknya nanti sering-sering ya doain bapak yang udah meninggal, semoga selamat dalam kuburnya, semoga dijauhkan dari siksaan kubur, dan amal ibadahnya yang telah dilakukan oleh bapak yang udah meninggal semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apalagi ibu sekarang kan masih ada sehat ya, dan mudah-mudahan ibu juga selalu sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Tapi nggak jauh beda sih Mbak sama saya. Kalau saya emang bahkan ibu sama bapak udah nggak ada, jadi saya sendiri. Jadi ya, tapi kita nggak perlu gimana ya, sekarang tuh yang paling terpenting tuh bahwa kita selalu mendoakan beliau biar beliau itu selamat ya. Yaudah kalau gitu kita selawatan dulu ya. Kalau mau duduk ini aja nggak apa-apa Mbak. Enggak, di sini deh Pak. Gitu ya, nggak udah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal awwali mudahimin. Amin tadhakuriji roni bizi salami matadam anjaro bimu latim bidami. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak
ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mano ya wasi'al karami. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagus banget Kak. Ya, makasih Mbak ya. Kenapa Mbak? Kok nangis? Ya? Ya? Kenapa Mbak? Ingat orang tua. Ya. Mbaknya maaf ya, udah bikin Mbaknya nangis ya, bikin sedih. Tapi nggak apa-apa Mbak ya, karena bagaimanapun kan orang tua itu harus kita berbakti ya, kita harus patuh pada orang tua, kita nggak boleh membangkang kepada orang tua. Dan bagaimanapun satu catatan paling penting bahwa apabila kita ingin sukses, kita harus ingat kepada kedua orang tua. Dalam artian kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua ya. Tapi ya begitulah namanya manusia ya, kadang-kadang kita suka hilap ya, ya bisa dimaklumin lah. Udah Mbak, nggak usah nangis lagi Mbak ya, maaf ya Mbak ya, udah bikin Mbaknya nangis, udah bisa bikin Mbaknya meneteskan air mata. Bagaimanapun saya juga merasa bersalah gitu ya, tapi bukan saya bermaksud untuk sengaja bikin Mbaknya menangis atau apa gitu, tapi memang kenyataan bahwa kita sebagai seorang anak itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus ingat betapa besarnya jasa seorang tua kita. Seorang ibu melahirkan kita dengan jerih payahnya, bahkan nyawa ditaruhkan demi kita sebagai seorang anak lahir dengan selamat. Kadang-kadang ibu itu dikala hamil, mau jalan susah, mau tidur susah, apalagi mau tengkurap atau gimana apa ya bahasanya gitu, susah. Begitu letihnya, begitu lelahnya seorang ibu, seorang ayah, begitu susahnya mencari nafkah siang malam, nggak peduli kaki jadi kepala, kepala jadi kaki demi kita. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa jasa beliau itu apapun kita bayar dengan dunia beserta isinya pun tidak akan bisa. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi dalam arti membangkang ya, apalagi ngelawan ke orang tua. Kadang-kadang ada orang juga astagfirullahaladzim ya, sampai-sampai kadang-kadang ngomong kasar ke orang tuanya begitu kan. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Mbaknya kok terus nangis ya, aduh kasihan Mbaknya. Ya udah, kita banyak-banyak beristighfar ya, kita mohon ampunan kepada Allah. Semoga segala dosa kita, kehilapan kita terhadap orang tua kita tuh semoga diampuni. Tapi alangkah baiknya pun juga apabila nanti Mbak berdua pulang,
ketemu orang tua, ibu, sujud ke ibu, minta maaf, minta ampunan kepada ibu dari dosa dari kecil sampai sekarang yang pernah dilakukan, semoga dimaafkan oleh ibu. Bahkan kita juga disuruh untuk mencuci kakinya gitu ya, tanda bakti kita kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Dan insya Allah kalau kita sudah melakukan itu kepada orang tua, apapun nanti cita-cita Mbak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Mbak, jangan nangis lagi Mbak. Terus sekarang Mbak mau kemana nih? Mau pulang. Oh gitu. Terus tinggal di mana gitu Mbaknya sekarang? Sekarang di Kekale. Oh di Kekale. Oh kos ya di sana ya? Ya, saya sama bibi. Oh sama Dia bibi. di kos dan Oh di kos gitu ya. Tapi sebelum kita berpisah Mbak ya, sebelum Mbaknya pulang, maaf ya saya cuma bisa ngedoain Mbaknya, semoga Mbaknya selamat ya sampai rumah, nggak ada halangan nanti di jalan gitu kan. Tapi kalau boleh ayo kita sama-sama doakan orang tua kita ya, biar orang tua kita tuh selalu sehat selalu, yang masih hidup, yang sudah meninggal semoga diampuni segala dosanya oleh Allah dan semoga dimasukkan dalam surganya Allah ya. Baik, ini nggak apa-apa ya, kita berdoa ya buat orang tua kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zinna ya maulana Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Engkaulah tempat kami memanjatkan doa, memohon ampunan dari segala dosa dan noda yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup semoga selalu diberikan kesehatan ya Allah. Yang sudah meninggal semoga diampuni segala dosanya, dijauhkan dari siksaan kuburmu ya Allah, dan masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mudah-mudahan Mbak ya, doa kita dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga segala dosa kita yang telah kita lakukan ini semoga diampuni ya oleh Allah, dan begitu juga dosa-dosa orang tua kita, dan semoga orang tua kita sehat dan sudah meninggal semoga jadi penghuni surganya Allah. Amin ya. Aduh maaf nih Mbak, jadi keganggu Mbaknya, tadi kan ada urusan Mbaknya, jadi akhirnya nanti kita disuruh yang minta maaf Pak karena mengira Bapak yang oh soalnya tadi gitu. takut Kak. Oh gitu. Iya Pak. Iya nggak apa-apa sih, saya juga maklum nih, karena kan kita juga nggak pernah ketemu kan sebelumnya, pasti sih ada rasa takut kayak gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi ya, itulah namanya kehidupan, karena namanya manusia itu kan bukanlah seperti malaikat ya, yang selalu pemberani ya, atau seperti orang atau gimana gitu ya. Pada dasarnya manusia itu kan ada sifat takutnya gitu kan, apalagi bertemu sama orang yang asing lah ya, yang belum pernah ketemu sebelumnya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, maaf nih, boleh nggak saya pamit dulu?
Boleh Pak, kenapa kita juga Ya, mau pulang? oh, mbaknya juga mau pulang. Ya udah, saya juga masih mau keliling untuk nyebarin selawat lagi. Ya, tapi boleh nggak saya berpesan sedikit ke mbaknya? Iya Pak, silakan. Mbaknya, maaf ya sebelumnya ya. Mbaknya selalu jadi orang yang baik, selalu mengajak orang dalam kebaikan, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua ya. Insya Allah apapun nanti niat dan cita-citanya Mbak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga jangan lupa ya, perbanyaklah baca selawat ya kepada Nabi. Nah, selawat kepada Nabi itu insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti ya. Ya udah Mbak ya, kalau gitu saya pamit dulu Mbak ya. Makasih banget Mbak udah keganggu nih Mbak. Ya udah kalau gitu Mbak ya. Ya, mari Mbak. Assalamualaikum.